Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar wa khalaqa kulla syai'in min adam fa'adam. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, saya muliakan, saya ta'zimi alena gurutta Bapak Al-Ustad Dr. Haji Arifin Sahaka SAG, MAG. Beliau adalah guru saya. Beliau banyak memberikan motivasi kepada saya, dan beliaulah yang menghubungi saya untuk hadir dalam acara peringatan Maulid pada malam hari ini. Dan insya Allah besok saya langsung ke Makassar lagi untuk acara hari ini. Masya Allah, tadi saya di Sopeng. Saya langsung menuju ke Bone ngisi acara di sini. Alhamdulillah. Ya, kita muter-muter bulan Maulid. Saya lanjut Bapak Ibu, perhatian sejenak dalam acara Maulid yang dirahmati Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini sebagai Rasul hanya ada dua tujuan, tidak banyak. Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau sebagai rasul sebagaimana saya mengutus rasul-rasul sebelum kamu, kecuali la ilaha illa ana fa'budun, untuk menyampaikan kepada umat bahwa tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekkah, baru hijrah ke Madinah, dakwanya cuma satu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan Nabi yang pertama diutus, bagaimana meluruskan akidah umat. Karena sebelum Nabi diutus Bapak Ibu, apa yang bisa membawa manfaat dan menyelesaikan masalah itu bisa disembah. Pada saat angin kencang datang, angin disembah. Pada saat api membakar, api disembah. Di saat pohon dianggap keramat, joka masio-sio. Di saat sakit anaknya, lo kemakutana ko sandroy make di sandroy ai ya kowita ye anak tae ang kakapuena no isaloe mancibuajay.
Keyakinan yang terombang-ambing seperti ini, datang Nabi meluruskan bahwa tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghalangi rezeki, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang sakit, pada lasana, pada Pak Burana, pada doktorokna, sik di pajalasana, sik di dikna pajalasana. Kenapa? Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Bahkan ada di Makassar, Pak, seorang dokter ahli jantung, ponis pasiennya Kowite lasana jantung koroner, dan ini menurut analisa sisa 1 bulan lagi meninggal dunia. Maka keluarga termasuk orang yang sakit bersiap-siap siulam manimelo tua. Ternyata joloi mate doktorokna na ia tahu malasana. Kenapa? Karena kematian syarat untuk menjemputnya satu saja, bernyawa. Tidak ada syarat kematian sakit patau wena mati. Betul tidak? Tidak ada. Degaga kalau lena Quran banyak masalah mati, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sinin namanya wai pasti mati. Manyawa moki bu? Hah? Ko manyawa ki melok ki mati tu. Taja bawan ni kotanya baja sangadi, kotanya sangadi. Minggu depan kotanya minggu depan ulah pemang. Kotanya ulah pemang tahu akidah umat. Bagaimana mengembalikan umat pada ajaran yang benar? Bagaimana menjadikan umat ini selamat dari akidah yang lurus, akidah yang benar? Bapak Ibu dirahmati Allah. Nade nalaku-laku anakna. Angka simak dutengi desi na jaji, angka simak dutengi desi na jaji. Naseng ai angka tu tahan-tahan ni parakusana. Lari silo makutana kusandro. Ini banyak. Betul tidak? Nah itu akidah yang bermasalah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, tujuan Nabi diutus di muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk apa? Makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlaknya Nabi? Bapak Ibu, Nabi ini paripurna akhlaknya dan paripurna ciptaannya. Jadi Rasulullah diciptakan itu al-kamal, sempurna. Ada yang mengatakan, Ustaz, Nabi Muhammad kan manusia, kita juga manusia sama. Iya betul. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Betul. Nabi Muhammad punya kepala, kita juga punya kepala. Iya betul. Nabi Muhammad menikah, kita juga menikah. Iya betul. Lalu kalau begitu Nabi Muhammad sama saja dengan kita, manusia juga. Iya betul. Tapi Nabi Muhammad basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad adalah makhluk manusia biasa, tapi bukan manusia seperti kita biasanya. Halo? Mau lihat buktinya? Nabi Muhammad kalau dia buang hajat, mak jambang. Suatu ketika Aisyah ingin melihat maga modelnya ya rotaina nabita. Bagaimana modelnya itu jambanna hajatna nabita. Benena bawa nabita dia nang kanitai. Hajatna nabita. Itu keajaiban, Pak. Jadi suatu ketika purai mak jamban nabita, datanglah Aisyah untuk melihat bagaimana kotoran Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata setelah Nabi tinggalkan itu tempat buang hajat, kotorannya itu langsung diisap oleh bumi. Setelah diisap oleh bumi, keluar bau bak minyak kasturi, lebih harum daripada minyak kasturi, kata Aisyah. Jadi ternyata biasa. Aku pure mak jambang
diisap oleh tanah, keluar bau seperti minyak kasturi. Begitu harumnya yang keluar dari tempat buang hajatnya Rasulullah. Begitu juga buang hajatnya Somita. Kalau kita yang buang hajat, pura kimat jambang, jangankan diisap oleh bumi, disiram nah tidak mau turun. Disiram lagi, naik lagi, disiram lagi, naik lagi. Seakan-akan bumi pun tidak mau terima. Bukan bumi, kalose tidak mau terima. Itu Pak. Mau pandang ente Nabi Pak. 2. Basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan sembarang manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ujung rambut sampai telapak kaki semua dimuliakan oleh Allah. Aisyah dalam keadaan sakit perut melihat Nabi sedang tertidur, matindroi Nabi tak. Apa itu Nabi tak? Ko matindroi turu pusena. Bebe pusena Nabi tak. Dalam ilmu kesehatan, kalau ada orang tidur pulas keluar keringat itu sehat. Ya, kalau ada orang tidur selalu kedinginan itu tandanya jantung bermasalah, kolesterol mungkin naik tinggi, mungkin darahnya naik tinggi, itu susah keluar keringat pada malam hari. Jadi kalau ada orang keluar keringat di saat tidur itu sehat Bu. Ya kau angkat tahu matindro, nah dia nak kena suku sena, mungkin mega indrena. Makanya selalu kedinginan dalam kepanasan. Nabi keluar keringat. Bapak Ibu, jadi suatu ketika Nabi tidur pulas. Apa tandanya? Aisyah melihat Rasulullah keluar keringatnya Rasulullah dalam keadaan tidur. Aisyah sedang sakit perut, mapedi babuana pangulut ta Aisyah. Maka bersegera pangulut ta Aisyah mengambil palulu, mengambil tisu. Kemudian dia lap itu keringatnya Nabi pelan-pelan. Kemudian dia rendam di dalam air minum. Langsung diminum pangulut ta Aisyah. Sembuh sakit perutnya pangulut ta Aisyah gara-gara pusakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapa komator pusakna lakaita. Coba-coba nih, kau nak kipat di apong, ala kitisu talului pusakna lakaita patuju ya wana kalepana. Napa remi kowe rinungi napa mirungi, aku deh nang kanakan nak joli-joli nampak ta joli-joli. Kenapa? Pusakna Nabi tapak bura, pusakna lakaita racun deko sabuna. Ini jamaah dirahmati Allah. Kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah bukan manusia biasa. Maka pantas kalau di dalam suatu hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, apabila seorang hamba bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah yang bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sebanyak 10 kali, Allah yang bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa yang salawat 100 kali, Allah salawat 1000 kali. Kata alim ulama, makna salawatnya Allah kepada hamba, kepada manusia, kenikmatan, kebahagiaan, rumah tangga yang baik, hidup yang barakah, anak yang soleh. Apabila kita banyak salawat, semua keberuntungan ini akan kita dapatkan. Bapak Ibu, saya ajak salawat sejenak. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salamullah ala yasin. Semuanya salatullah salamullah ala taha, salatullah. Alhamdulillah. Sallu ala nabi fa aina ma kuntum. Bersalawatlah kepada Nabi dimanapun kamu berada. Ya, sedang memasak, salatullah salamullah. Mau tidur, salatullah salamullah. Salawat saja. Ya toh? Jadi orang yang banyak salawat insya Allah akan mendapat syafaat dan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Rasulullah mulia? Apa yang menyebabkan Rasulullah basyarun la kal basyar? Dia adalah manusia tapi manusia khusus. Sampai-sampai disebut nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Apa yang menyebabkan?
Satu, Bapak Ibu, Rasulullah itu siddiq. Biasa kita dengar salah satu dari sifatnya Rasulullah, ada 4 sifat wajib Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah siddiq, jujur. Dia ada puji, mak beleh. Menjual, jujur. Jadi suami, jujur sama istri. Istri, jujur pada suami. Ini ajaran Nabi. Apalagi sekarang Bapak Ibu berada dalam musim caleg. Halo, berada dalam musim caleg. Saya barusan datang Maulid Pak, ada masjid tidak ada caleg yang kumpul. Saya keliling ceramah bulan ini Pak, ada masjid saya datangi 14 caleg yang hadir. Cuma anehnya Pak, 14-nya caleg ini semua disuruh sambutan. Sambutan yang paling fenomenal, nagosok mak janji. Jalan kumuluskan, rumah ku gratiskan, cicilan semua gratis, kalau malah. Kalau Nabi yang janji Pak, percaya saja pasti benar. Tapi kalau caleg janji ki, boleh benar, boleh tidak. Betul tidak? Biasa mana na janji caleg. Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kejujuran. Dan aku jima pelih. Dan inti dari kejujuran adalah tazkiyatun nafs, kesucian hati. Itulah sebabnya Nabi menjadi mulia. Nasabah atin nami matoma pacing. Ya pui di atit tak segala-gala. Bali bola tak mali motor kadang hidik merdu. Bali bola tak mali oto kadang hidik mengereng. Bali bola tak mali kipas angin hidik macene-cene. Bali bola nam mali kulkas alena ma kecek. Bali bola nam menre haji alena tamar rumah sakit haji. Magai malasa atinna. Angka gakwe makro tegi tahun nai ada to gaga ada na jok kama maulu. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah memiliki hati yang suci. Dena puji pedirang nyati bali bolana, dena puji mempurungi bali bolana. Dan salah satu cirinya wanita yang hatinya busuk, wanita yang hatinya tidak bersih, na puji panding-pandingkan ilakain nasi bawa lakain na bali bolana. Na banding-bandingkan ilakain nasi bawa lakain na bali bolana. Bapak, ite gere bali bolay. Magay, de panagan na 5 taw purana boting, mak bola batu ni. Depa na meta purana boting, mari di mana ni alalena na taro ulawa ko jog ka boting. Ite gerek mari di limanna, mari di karamel limanna, mari di jarinna, mari di doculinna, mari di isinna. Ada nang kana sika gigi. Mari di pak ya denang kamu pita-pitangannya mah. Tuli celok mi melingan nga. Tapa mate lakai na makada makun recila ka sahaye. Wani-wani ko hatta manyama muaseng alemu denang kamanyaman na lima ni anakmu. Masasa si mati ke si harap. Tidak ada kebahagiaan. Bapak Ibu dirahmati Allah, paripurna contoh dan suri tauladan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari bagaimana kehidupan keluarga. Sampai-sampai Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa rumah Nabi menjadi surga? Karena ada ketenangan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan tenang? Rasulullah menghargai istrinya, istri menghargai suaminya. Halo? Halo? Yang ringan-ringan saja. Nabi katakan iza nazarta saratka. Kalau kamu dipandang oleh suamimu saratka cak beru-beru kok. Cawa-cawa kok. Apa kamu kira bu? Kalau di tengah ipo leri lakaina matap pasang gerak jemu.
Ye ko ditangai pole lakin na bali bolana. Nape macawa? Dari mana pak? Angka ka mapakaro? Dega ka mengaku. Bu, yang ringan-ringan saja. Iza nazarta sarratka. Kalau kamu ditatap oleh suamimu, tersenyumlah. Itu ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi itu petunjuk wahyu. Coba lihat pak, kita melihat di Sulawesi Selatan, menurut hasil survei Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan itu dari tahun 2010 sampai saat ini 2023, hasil survei setiap bulannya pak, tidak pernah kurang 100 orang bercerai setiap bulan. Dek nang kana kura siratu atau masalah lena sulengi. Itu data dari Pengadilan Agama. Artinya apa? Sulawesi Selatan ini termasuk pabrik janda terbesar di Indonesia. Apa penyebabnya? Loh. Apa penyebabnya? Bukan masalah rumah tangga, bukan masalah ekonomi, bukan masalah mertua, bukan. Sekarang kan diterapkan tidak boleh ada pernikahan dini. Penyebab perceraian terbesar bukan pernikahan dini pak, tapi penyebab perceraian terbesar ini. Apa ini? HP. Apa bu? HP. Kenapa? Perempuan sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Agar mau di rumah HP mana? Macerama ustaz na gosok mah HP. Ah itu. Macerama ustaz mah HP. Melok matinro HP na pese. Melok manre HP na pese. Man nasu HP na pese. Melok joka botinge HP na pese. Melok matinro HP na pese. Motoi HP na sapa. Kebakaran juk panda ni semana. Silapo toy ko bulu dua ni semanang. Silapo otoy ko camba ni semanang. Bahkan mapagewangi tawe ko Malaysia ni semanang. Temon ronita ko HP na. Joli-joli lah kay na dini seni. Magay nasaba HP na miti na pase na dinang kana pase ilakay na. Betul? Agar bapak-bapak yang malupo mana maka na betul. Magay na bayang ka mana benena. Engkalinga ibu pase ilakay ta. Pase uluna, pase ajena, pase itanga-tangana, pase babuana. Pase mana ni? Aja na nanti HP tai pase, betul tidak? Ini yang menyebabkan perceraian banyak terjadi. Napai ma pangewa-pangewa matu si bawa lakaina langsung update status. Apa statusnya? Sungguh tega dirimu. Dikomentari oleh tetangganya, apa masalah Dinda? Langsung dijawab, ada aja deh. Lanjut di perchattingan, sepertinya kamu galau Dinda. Berlanjut perchattingan, rumah tangga masalah. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah ringan, tapi itu wahyu. Contoh, bu, Nabi mengatakan, idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai. Kalau suamimu masuk di dalam kamar, kau cepat-cepat susul masuk kamar. Kalau suamimu masuk kamar, segera kau ikut masuk kamar. Itu ajaran Nabi. Apa kamu kira bu? Ya apa ini? Macawa mani? Bu, iya po ini tama ni kamar elak kaita monromopi manonto pelineng dosiar. Pura si macawa, terisi pura si terima macawa si pura si terima macawa si. Maka dia anak-anak, kenapa mama? Naseng bercerai lagi Gilang. Gilang Primus, Siti Nurbaya, Siti Nur. Ini semana ngason artis Maga pinatama kamarae tate 10 2 wenye. Tate 10 dapat wenye na pertama kamarae. Sisan na tama kamarae maka dilakaina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka naniga mate bapak. Mate lah marupa napa ko tama.
Aga dende kau paseyu na demo aceh tamak mada. Masalah. Halo. Bu. Bu. Kalau masuk di kamar suami tak ikut ki masuk. Bu. Itu perintah agama. Lanjut. Lanjut. Akhlak Nabi. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An-nisa'u imadul bilad. Tamaki Pak Komandan. Masya Allah. Tambah subur Pak Komandan. Subhanallah. Lanjut Bu. An-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang satu kampung. Wanita adalah tiang suatu negara. Wanita adalah tiang suatu daerah. Jadi ya tu wakun raya tiang na pak banuang. Ya ko masolangi makun rela len nasib dia kampung. Ya na tu nasabari natahangi pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak turun-turun hujan, itu adalah salah satu tanda kemungkinan 60% dari 100% wanita di dalam daerah itu berada dalam masalah besar. Coba lihat sekarang. Ya makun raya makokoi pa tade sirina. Betul tidak? Boleh haji sipuni isinna mindri mo pa ma joge ko botingge matto atto uttuna sisan latu boleh mak dari ka mafad di manang alalena ni game suro ko ti ma joge ko botingge. Dan sekarang wanita semakin hari semakin gaul Pak, semakin tua semakin luar biasa. Angkato aplikasi TikTok na, angkato aplikasi Facebook na. Halo? Apalagi sekarang Pak, zaman modern sangat luar biasa. Salah satu yang menjadikan dunia ini semakin berubah hari ini Pak, sedang tren yang disebut dengan skincare. Apa itu? Skincare. Apa efek dari skincare? Tentu kita memahami bersama, itulah yang disebut dengan glowing. Apa? Glowing. Nah ini Pak, glowing. Harga skincare paling murah hari ini Pak, harga skincare paling murah itu 750.000, itu belum BP POM. Kalau mau yang BP POM 1.500.000 satu minggu dipakai, itu sudah tengah-tengah. 3.500.000 itu sudah paling bagus satu minggu dipakai. Ada yang dipakai ning malam, angkanya dipakai siang. Nah, ada Tommy pencuci mukanya, galowin ni tapana nataro putih, neekia makbara cekona nataro bolong. Kenapa? Pengaruh skincare. Harganya berapa? 3,5 juta. Kalaman na cicil, lakin na pan rasa-rasa. Sudah beberapa majelis taklim saya datangi Pak, Dewi sepasilay ngangi tiga nenek tiga bene. Magai nakalumana skincare. Betul tidak? Iya Bu. Tapi memang itu wajar. Suami kan punya kewajiban menafkahi istrinya. Makanya ya romborani we ya komelo ki macanti benita ongkosoki. Betul tidak? Aja nana ibandingkan si bawa artisnya tapi ongkosoki. Waktunya saya aktif mengisi di program MNC TV. Itu saya selalu datang di studio jam 4 subuh. Dan saya ketemu manajemen artis. Kadang saya tanya, Pak, kenapa itu artis semakin hari semakin cantik? Dia bilang, Ustaz, bagaimana itu artis tidak cantik? BH-nya saja 5 juta satu. Itu baru BH. Belum bedanya itu. Kalau kita BH-nya istri tak 10.000 3. Bagaimana bisa secantik artis? Astagfirullah. Makanya kalau mau ki cantik istri tak ongkosin. Betul?
Aro gora mana makun renasa betul. Melo yang kosokir oh. Ayo. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi Nabi ini bukan basyarun lakal basyar. Dia manusia tapi bukan manusia biasa. Kenapa? Apa yang dibawa oleh Nabi itu menyelamatkan umat dunia dan akhirat. Mulai dari ilmu astronot, mulai dari ilmu tentang biologi, semua sudah diajarkan Nabi. Dan Nabi berbicara wa ma yantiqu anil hawa, tidak berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulutnya Nabi itu wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu. Contoh, Nabi mengatakan asy-syajaratu buyutul ma. Itu kan kalimat biasa tapi kalau dikaji sangat dalam. Coba, asy-syajaratu buyutul ma. Pohon itu rumahnya air. Dia itu tanda-tandanya bolana uwaye. Ye mako kota we natu bamana tanda-tandanya napa nasi lebeteeng. Makanya tidak ada rumahnya air, tama mana ke bolana tahu we. Ya natu natama we ke bolata fa mulaggai bolana. Dalam kajian ilmu biologi ternyata pohon itu memang menyerap air-air yang turun berlebihan, itu langsung diserap melalui akar-akar pohon yang menjulang di tanah, kemudian dihantar ke batang sampai ke daun. Itu tujuannya pohon. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan itu meski tidak kajian ilmiah. Asy-syajaratu buyutul ma. Pohon-pohon itu adalah rumahnya air. Tuh. Dia kau nabi tak maka dah tak bawa ni. Dia nak kena beli nabi tak. Dia nak pada kau calek maka dah. Betul tidak? Iya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak yang paripurna, akhlak yang sempurna. Coba kita lihat. Wa yuhibbul fuqara wal yatama wal masakin wa yajlisu ma'ah. Itu barasanji itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbul fuqara malad napuji pakere wal yatama anak yatinge wal masakin tau miskinge wa yajlisu ma'ahu dan Rasulullah senang duduk bersamanya tuh. Makanya kalau mau contoh Nabi senang duduk dengan anak yatim, anak fakir, orang miskin, orang kurang mampu, senang. Itu akhlak Nabi. Ya apa ini mabela boleh koro? Ya apa namanya amat tudang? Ya kau sudah Pak Bupati. Senang duduk bisa selfie orang kaya. Tapi kalau sama orang miskin tidak senang, maka orang yang seperti ini tidak contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya Nabi menikahi banyak janda-janda tua. Kenapa? Nabi SAW menolong mereka. Dan itu adalah perintah dari Allah. Kalau umatnya Nabi senang dengan janda muda. Betul tidak? Dan itu tidak apa-apa. Allah kan suruh dalam surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang kau sukai. Kalau tidak suka jangan. Apa kata Allah? Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Itu perintah Al-Quran itu. Yang kau suka. Jadi kalau ada orang bilang nikahi itu janda-janda tua, nenek-nenek jompo, untuk apa? Nah Nabi suruh nikahi yang kau suka. Kenapa Nabi nikahi janda tua? Ya, itu khusus untuk Nabi, khususan ala Nabi wa gairi ummati. Khusus untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Kalau umat Nabi itu nikahi yang bisa beranak, yang menggairahkan, yang cantik, yang membuat kau itu perintah Nabi. Kalau Nabi Allah yang kasih wahyu. Nah, jadi dia tahu salah tuh. Mama kau mana ibu-ibu ada sih nak bahas terus tasir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya lihat sudah banyak yang bergantian lututnya berdiri. Pura si kiri kanan, kiri kanan.
Itu sudah tanda, itu sudah capek duduk. Tadi waktu saya awal-awal ceramah, mega macawa, hehehe, ya mako ko dicapingo nih, batuan na caw itu dah. Itu betul tidak? Oh tidak. Bapak Ibu dirahmati Allah, akhlak Nabi sangat luar biasa. Nabi saja melarang kita bicara dengan orang, kemudian kita tidak menatapnya. Itu jadi ya kuma bicara kita harus saling menatap. Itu akhlak Nabi. Ya kuma cerame pada cengnya ngolot tamero. Itu duduk bersama bicara. Sekarang yang mengurangi akhlak itu Pak termasuk pengaruh HP. Biasa nih waki ada nagosok matu pes HP na. Betul tidak? Itu mega nago nih waki ada nagosok mah HP. Itu salah satu akhlak tercela. Itu kuma bicara siangoloki harus serius, seakan-akan kita menerima apa yang diucapkan oleh saudara kita. Itu akhlak Nabi. Dalam hubungan rumah tangga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paripurna dalam memberikan ajaran kepada kita. Sampai-sampai mulai dari cara membuat anak, semua diajarkan Nabi. Loki mebu anak burani, meloki mebu anak makunrai, angka mana? Di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, itu karya Syekh Athaillah As-Sakandari. Selain daripada kitab Syarhul Hikam, itu dijelaskan bagaimana cara membuat anak laki, anak perempuan, anak saleh, anak kaya, itu dijelaskan. Coba. Ya natuna maksud Nabi ta. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum qabla wilada. Pakai ada memang ni anakmu riolo tandrimu jajian anakmu. Jadi memang sudah tahu bagaimana kondisi anak sebelum dilahirkan. Mapa mula memang to melo yebu ada ajarannya. Melo ki mebu anak saleh. Angka tumatu nang kawatuna yaro nakanaki yang dimaksud dengan al-ma'u minal ma'i wena masuni yaro wena bapak koni romonro as-suratu kasauratil janna igambara inyamenna suruga aga melo yebu ya komelo ki mebu anak saleh romonro puang nakanaka nyamo puang wirika anak saleh pada solena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dena sumita tajang ya tu anak tak ko dena caji anak makasing ampena. Meloki punai anak sogi kro puang nakan-nakan nyamo puang wirika anak sogi pada sogina Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu namanya bertabarruk, bertawassul. Ya itu Pak. Meloki punai anak magarta ko turun puang nakan-nakan nyamo wirika anak magarta pada garta ne rupa caramai wattuna ma maudu tawe. Koromon gambar wirika anak magarta pada garta na Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Koromon gambar. Magina mega anana isurul lamanora lalau isurul lalau lamanora digara pali sutaruna. Apa waktu na memang yebu dega katalinga. Indok na campengi, ambok na campenrang, jajana na campeddu. Magai na sabat de memang to na talinga indok na lete ya so lete ya wadena je nisangalena. Jajana na dega ka pali sutaruna, magai dega ga talinga ke. Macawalad da ibu ena seyak na kenah. Bu, talinga ki. Talinga ki. Meloki punai anak burane kormon rebu. Nia kengi ekwa pakai daleki ke anak burane maswale maka sing ampena. Kemudian ulama mengajarkan kalau anak laki-laki mau dibuat itu kita serong ke kanan pada saat kita mau standar motor tidak pakai bensin. Ya komelo ini standar motor de ena pakai bensin ipatitil lau kanan napa icabuk lama rupa. Insyaallah anak laki-laki yang jadi. Eko anak makun rai standar kiri wipatitil kiri napa. Nah itu. Napa standar?
Dalam ilmu kesehatan memang ada di dalam sebelah kiri indung telur perempuan itu ada sel untuk anak perempuan. Di sebelah kanan indung telur perempuan ada sel untuk anak laki-laki. Maka dalam agama diajarkan ya ku anak burane pati tilo kanan. Kenapa? Di situ ada sel untuk anak laki-laki. Maka ada ustaz magani ko dera talinga. Pura si ititi kiri kana dero bisa makada ucabuk kulit tigay aga nama tu jaji elo nama ni puang aga jaji uran itu gamakun reto giga dena gak miseng itu. Itu Bapak Ibu, jadi Nabi itu paripurna. Bila kita menghubungkan antara wahyu dari Allah, apa yang dibawa dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan sains, maka akan ketemu bahwa betul apa yang diwahyukan oleh Allah itu benar. Betul. Tanaman tidak bisa tumbuh tanpa air. Tapi adakah manusia yang bisa memaksa hujan turun? Tidak ada. Itu adalah hak mutlak kekuasaan Allah. Dan kita sampai sekarang ini berada dalam kekeringan. Apa gerangan penyebabnya? Sebagai orang yang beriman, wajib kita meyakini salah satu penyebabnya Rasulullah mengatakan kerusakan wanita di dalam kampung itu sudah mencapai lebih banyak populasinya dibandingkan wanita yang baik. Makanya istighfar kita. Ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan sholat istisqa. Ya wattuna Nabi tapak keluar dari Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kemudian dia berpindah ke samping Masjid Nabawi, namanya Masjid Al-Ghamamah. Itu adalah salah satu pelataran Rasulullah berdiri memanggil sahabat untuk melaksanakan sholat istisqa dan berdoa, langsung turun hujan seketika. Kenapa? Karena doa Nabi langsung diterima disebabkan karena penduduk Madinah sudah bertaubat kepada Allah. Ya apa ko ini mas sampajang istisqa mana pajabae tapi ko nadapi waktu sampajang 5 waktu digaga mas sampajang agak hatu. Itu jamaah dirahmati Allah. Maka menjadi seorang wanita jaganya letak, menjadi seorang anak, jadilah anak yang soleha. Aja mau puji beli-beli itu matuamu. Yana naik mah la ilaha illallah. Tuli kerja kelompok nang sengalena masuk boleh-boleh. Kasih kun resi gandeng. Halo? Kenapa? Karena sekarang kerusakan ini yang pacar-pacaran si cewek-cewek. Dia nayule mampar. Karena kenapa? Pengaruh HP. Itaro lalu na kamaray na gosok magi. Ipasu pole kamaray. Alina kidogeng. Memang susah sekarang. Maka dari itu banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak istighfar dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena syafaatnya Nabi, tidak ada keselamatan. Orang yang banyak salawat akan dapat syafaatul uzma. Syafaatnya Nabi tamatu kusuri mundri. Jadi salah satu orang yang tidak ditanya di alam kubur nanti itu orang yang banyak salawat. Itu ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Nigi tahu mega masalah wari Nabi tak dene tanai kulalena kubur Jadi fasilitas kubur itu ada fasilitas VIP. Salah satu orang yang dapat fasilitas VIP, orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Bagaimana caranya? Kita harus banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi matu ya roko mati, angkani mati ro mungkar melok palu-palu dene tanai. Maka ada marak buka, man Nabi buka dene tanai. Kenapa? Nabi langsung datang. Aja mutaningi itu. Kenapa? Saya yang jadi jaminan. Karena dia banyak bersalawat kepada aku. Ya riasa syafaat. Nabi kan boleh jadi syafaat. Sampai para nabi pun, para rasul-rasul yang mendahului, semua menginginkan syafaatul uzma minan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua menginginkan syafaat Nabi Muhammad. Pada waktu itu, ya komelo ki materut-terut tama bolana Pak Bupati. Tapanati keki polisi pamong peraja. Maka deh, mana kalau ke materut-terut tama kue? Napa ki lo na cala tapa masuk Pak Bupati maka deh, aja mu cale itu. Iya mau pi, iya tanggung nih. Dena aja ki na cala tapa rokok. Ya rolo etika nih. Kenapa? Karena Bupati jadi syafaat. Bupati yang menjadi jaminan.
Begitulah nanti Nabi Muhammad SAW di alam kubur. Bagi orang yang banyak bersalawat, Nabi Muhammad datang menjadi syafaat baginya, sehingga dia mendapatkan kelas VIP. Tidak ditanya-tanya lagi. Kalau istilah Nabi, num kanaumul arus, dia disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tawil umurana wa sahhih ajsadana waqfir amwalana wa auladana wa habbib lin-nasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika. Allahumma astur lana al-awrati wa aminir raw'at. Allahumma astur lana al-awrati wa aminir raw'at. Allahumma astur lana al-awrati wa aminir raw'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqillah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Billahi taufik was sa'adah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada guru saya, Tomatwaki Gurunda, Bapak Kiai Haji Arifin Sahaka, terima kasih atas undangannya. Seluruh jamaah terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.